Shalom anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita hari ini. Pelajaran tentang gereja. Bagaimana gereja itu terus diperbarui, gereja terus menghadapi tantangan, bagaimana gereja harus menghadapi pembaruan demi pembaruan. Baik pembaruan secara pribadi, atau secara kelompok atau corporate itu kelompok atau satu lembaga gereja yang diperbarui dan diri kita juga diperbarui. Namun sebelum kita melanjutkan keterangan selanjutnya, kita melihat video. Video ini tentang Martin Luther ya. Kita ambil dari Sahabat Katolik Indonesia ya. Sahabat Katolik Indonesia kan menceritakan tentang pembaruan gereja ini kayaknya lebih bagus. Artinya dia detail, hanya cerita saja, kisah tercatat. Ini kita lihat anak-anak. Ini kelahirannya, ya. Putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Kalindrum. Orang tuanya merupakan petani sekaligus penambang sukses. Di usia 7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Manchester. Pada 1501, saat dia berusia 17 tahun, dia masuk ke Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Arts di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Salah satu momen terpenting dalam hidup Luther terjadi pada tanggal 2 Juli 1505. Saat itu dia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Di saat hujan badai, petir menyambar dekat Luther. Kepada ayahnya, dia berujar begitu takut akan kematian dan penghakiman adat. Saat itu dia berteriak dengan lantang, "Tolong Santa Ana, aku ingin menjadi biarawan," ujar Luther dalam teriakannya. Dia kemudian memutuskan berhenti dari sekolah buku. Dia menjual bukunya dan memasuki biara Santo Agustin di Erfurt pada 17 Juli 1505. Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-temannya. Luther mendedikasikan hidupnya bagi Ordo Augustin, diantaranya berpuasa, berdoa, berziarah, dan melaksanakan pengakuan dosa. Pada 3 April 1507, Uskup Brandenburg menafiskan Luther di Katedral Erfurt. Setahun kemudian, dia dikirim untuk mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg. Martin Luther menerima gelar sarjana studi kitab suci pada tanggal 9 Maret 1508 dan menerima gelar sarjana lain di bidang Door Books of Synthesis di Peter Lombard pada tahun 1509. Dia menerima titel doktor teologi pada 19 Oktober 1512 dan 2 hari kemudian dia diterima menjadi anggota Senat Fakultas Teologi Universitas Wittenberg. Di 1516, seorang imam Ordo Dominikan bernama Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Pengalamannya sebagai imam pengampunan antara 1503 sampai 1510 membuat Martin Luther dilantik menjadi komisioner jenderal oleh Uskup Agung Mainz, Albrecht von Brandenburg. 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg memprotes penjualan surat pengampunan dosa demi mendapat dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Di umur 27 tahun, Luther berkesempatan menjadi delegasi konferensi Gereja Katolik di Roma. Di sana dia merasa sedih dengan korupsi dan perbuatan amoral di antara imam. Di tengah studinya tentang kitab suci, dia mengalami pencerahan tatkala membaca Mazmur 22 saat mempersiapkan bahan kuliah. Di sana tertulis tentang ratapan dan penderitaan Yesus ketika menghadapi penyaliban. Sebuah ratapan yang mirip dengan kekecewaan Luther kepada agama dan Tuhan. 2 tahun kemudian, ketika mempersiapkan bahan kuliah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia membaca orang benar bakal hidup oleh iman. Dia sempat merenungkan kalimat tersebut sebelum dia paham bahwa kunci keselamatan rohani bukan diperbudak dogma agama, tetapi percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Pada periode inilah dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya, sekaligus menandai terjadinya reformasi Protestan. Surat protes kepada Uskup Agung von Brandenburg kemudian dikenal sebagai 95 Thesis yang dalam 2 pekan salinannya menyebar ke seluruh Jerman. Kemudian tulisan tersebut menyebar hingga Prancis, Inggris maupun Italia pada 1519. Para cendekiawan menuju Wittenberg untuk mendengarkan kuliah Luther. Setelah
tesis menyebar pada Juni atau Juli 1519, Luther menyatakan kitab suci tak memberi Paus hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Martin Luther menerima hukuman ekskomunikasi dari Paus Leo X melalui bulla Decet Romanum Pontificem pada tanggal 3 Januari 1521. Langkah tersebut diambil oleh Paus setelah berbagai upaya rekonsiliasi dengan Luther tidak berhasil. Paus melalui bulla Exsurge Domine 15 Juni 1520 meminta Luther untuk menarik 41 pernyataannya yang salah yang dinyatakan Luther dalam 95 tesis dan tulisan-tulisannya yang lain. Luther diberi waktu 60 hari untuk menarik tulisannya, tetapi Luther menolaknya dengan membangkar bulla tersebut. Keputusan Luther dengan menolak dan membangkar bulla tersebut merupakan keputusan akhir Luther dari pernyataan-pernyataannya yang berubah-ubah. Seperti pada tanggal 3 Maret 1519, saat dia menulis surat kepada Paus Leo X, katanya, "Di hadapan Tuhan dan makhluk ciptaannya, aku memberikan kesaksian bahwa saya telah tidak berniat ataupun kini berniat untuk menyentuh atau dengan intrik merendahkan otoritas gereja Roma dan terhadap keputusan." Lalu dalam tulisannya kepada Spalatin tanggal 5 Maret 1519, "Bukan maksud saya untuk memberontak terhadap tahta apostolik di Roma." Namun 8 hari kemudian, tanggal 13 Maret, dia menulis lagi, "Saya tidak tahu apakah Paus adalah antikristus atau rasulnya." Sebenarnya, pihak otoritas gereja Katolik telah beberapa kali memperingatkan Luther untuk berhenti mempublikasikan teorinya sebelum sanksi ekskomunikasi diberikan. Di tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah indulgensi dan rahmat dan pembelaan tentang ke-95 tesisnya dalam Resolutiones yang sampai ke Uskup Sculptetus. Ya, anak-anak, sampai di situ dulu kita lihat bagaimana Martin Luther memperbarui gereja, memperbarui pengetahuan tentang gereja, yakni iman. Keselamatan itu dicapai bukan karena ritual agama, tetapi dicapai dengan sesuatu yang dalam Alkitab sendiri, yakni iman. Namun sebelumnya kita akan belajar melihat KD-KD kita hari ini yang akan kita pelajari. KD kita hari ini tentang gereja, ya, tetap tentang gereja. Gereja kita lihat dulu anak-anak, ya, gereja bagaimana gereja tetap menyatu di dalam satuan kebenaran firman Tuhan. Nih, anak-anak saya akan perlihatkan bagaimana gereja Tuhan diperbarui. Gereja Tuhan terus-menerus diperbarui. Nih, KD kita kan kita lihat dulu anak-anak. Sebentar ya. Nah, inilah KD kita yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita memahami KD kita tetap 31, yakni memahami karya Allah dan dalam pertumbuhan gereja sebagai umat Allah yang baru. Dengan tujuan yang pasti, anak-anak dapat satu, mengidentifikasi pelayanan Tuhan Yesus untuk mengantisipasi perpecahan gereja. Dua, menganalisis penyebab perpecahan gereja pada abad pertama. Yang ketiga, menganalisis upaya gereja menghadapi tantangan ajaran sesat yang memungkinkan terjadinya perpecahan. 4. Menjelaskan terjadinya reformasi gereja. 5. Menganalisis ciri-ciri gerakan reformasi gereja pada abad 15, ya, 1500 tentunya, yang diajarkan juga oleh Calvin. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Tentu sekaligus kita akan mengamati satu persatu tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan buat kita. Yang pertama, anak-anak, kita melihat ada beberapa pertanyaan. Ya. Dari Pak Guru mau anak-anak bisa mengerti apa pelayanan Tuhan Yesus. Lebih tepatnya, apa ajaran Yesus untuk mengantisipasi perpecahan gereja.
Yesus sudah mengajarkan begitu banyak pengajaran. Salah satunya adalah Yohanes pasal 17. Nah, nanti anak-anak bisa baca di sana Yohanes pasal 17. Itu ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dan apa penyebab perpecahan gereja di abad pertama tadi? Ya, anak-anak sudah melihat filmnya, anak-anak sudah melihat secara ringkas penyebabnya apa. Nanti anak-anak bisa menemukan dan sekaligus usaha gereja dalam menghadapi tantangan ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran itu akan memungkinkan terjadinya perpecahan. Dan reformasi gereja itu bagaimana terjadinya? Bagaimana terjadinya reformasi gereja? Dan apa ciri-ciri gerakan reformasi gereja di abad ke-15, 1500 maksudnya. Nah, kita akan mengeksplorasi anak-anak tentang jawaban-jawaban yang diajukan tadi. Ya. Dan kemudian anak-anak bisa menganalisis sikap terhadap perbedaan gerejamu dengan gereja temanmu. Ditulis. Dan kemudian anak-anak dapat mengkomunikasikannya dalam arti percakapan-percakapan dalam kelompok ketika kita di Zoom, dalam Zoom. Ya. Dan tentu kita masih berada dalam satu ikatan persaudaraan keluarga, ya. Kita satu dalam kasih, ya. Satukan kami ya Tuhan dengan tali yang tak putus. Walaupun kita berbeda-beda gereja, tetapi kita tetap satu ketika gereja percaya Yesus. Liturgi yang berbeda tidak menjadi masalah. Ya. Asalkan masih mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran dan kesucian, anak-anak tidak perlu mempermasalahkan itu lebih lagi. Karena kita tetap menjadi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika anak-anak bisa mempelajari apa itu perpecahan gereja, bagaimana gereja bisa pecah, bagaimana pembaruan gereja, terus kemudian bagaimana reformasi, ajaran-ajaran reformasi. Nanti anak-anak pelajarin, cari dari berbagai macam data yang ada. Sesudah anak-anak bisa mencari data yang sudah ada, bisa tahu asal mula dari perpecahan gereja itu dan penyebab-penyebabnya, dan sekaligus solusi-solusinya, sekaligus ajaran-ajarannya, maka anak-anak mulai dapat melihat ajaran gereja sendiri dengan ajaran gereja lain. Nanti dicari ajaran yang berbeda itu apa. Ajaran yang berbeda itu apa. Bahkan liturgi yang berbeda itu apa. Kita lihat, sehingga harus disadari, anak-anak, itu pentingnya kita melihat satu hal, bahwa dalam akhir pelajaran kita, nanti akan kita rangkum, Pak Guru akan rangkum, bahwa perpecahan gereja itu harus juga dilihat dari hal yang positif. Ya. Dengan berpecah gereja, maka kebenaran firman Tuhan itu tetap teguh. Ya. Dan gereja akan mengembang di mana-mana. Anak-anak kembali membaca Yohanes pasal 17 itu doa Tuhan Yesus. Sehingga mengingatkan kepada kita bahwa kita disatukan oleh kasih Tuhan dan tidak bisa dipisahkan oleh kematian sekalipun demikian. Oleh sebab itu anak-anak, perlu anak-anak pahami nanti itu kematian, ya, bukan kematian. Ada beberapa butir pertanyaan yang anak-anak harus kerjakan. Pertama, carilah peristiwa Tuhan Yesus mencegah terjadinya perpecahan murid-muridnya. Cari. Di zaman Yesus pun murid-muridnya akan mengalami perpecahan. Yang kedua, sebutkan terjadinya perpecahan gereja di abad pertama yang tadi. Ya. Sebutkan suasana yang dilakukan gereja, usaha bukan suasana, usaha yang dilakukan
gereja pada abad kedua dalam menghadapi ajaran sesat dan bagaimana terjadinya reformasi gereja dan jelaskan ajaran-ajaran Calvin. Nah, anak-anak, memang kita cuma sebentar, tapi nanti anak-anak di Google Classroom, anak-anak akan mengerjakan beberapa tugas di seputar ini juga. Ya. Untuk itu, anak-anak habis ini kembali ke Google Classroom, mengerjakan tugas dengan baik, dan selesaikan. Dan sesudah itu, anak-anak dapat menyelesaikan dengan baik dan dapat istirahat. Kerjakan hari ini, anak-anak harus selesai. Tuhan memberkati sekalian. Jadi, kita sudah tahu pasti bahwa perpecahan gereja itu juga mengandung hal yang positif. Positifnya apa? Coba anak-anak tulis. Dan anak-anak harus tetap setia di gereja. Jangan gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Tetap membaca Alkitab, tetap berdoa, dan kita akan masuk ke kelas kita masing-masing. Selamat untuk kembali ke Google Classroom. Tuhan memberkati. Amin.